Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya tentang bulu kucing. Apakah itu dihukumi najis atau bukan? Karena saya sering was-was saat di tikar sholat atau sajadah terdapat bulu kucing. Mohon jawabannya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya, apakah bulu kucing itu dihukumi najis atau bukan? Ya, mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi dalam berbagai literatur fikih dijelaskan bahwa bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka status suci dan najisnya persis seperti bangkai dari hewan tersebut. Ya, dalam artian ketika bangkai dari hewan tersebut dihukumi suci, maka potongan tubuh hewan tersebut juga dihukumi suci. Ya, seperti misalnya potongan tubuh dari ikan dan belalang. Yang mana bangkai ikan dan belalang itu hukumnya adalah suci. Maka setiap anggota tubuh yang terpotong dari hewan tadi, yaitu ikan dan belalang, itu juga dihukumi suci. Ya, sebaliknya jika potongan tubuh itu berasal dari hewan yang bangkainya dihukumi najis, maka potongan tubuh dari hewan tersebut juga dihukumi najis. Ya, seperti potongan hewan pada selain ikan dan belalang. Ya, contoh misalnya potongan tubuh dari sapi. Ya, yang mana sapi itu bangkainya adalah najis. Ya, kalau ada sapi yang mati tanpa disembelih, ya matinya mungkin karena ketabrak mobil atau sakit, ya terus mati tanpa disembelih, maka dia itu adalah bangkai dan bangkainya itu adalah najis. Maka setiap anggota tubuh yang terpotong dari sapi tersebut, meskipun sapinya masih hidup, maka anggota tubuh yang terpotong itu dihukumi sebagai najis. Ya, karena bangkai dari sapi tadi itu apabila menjadi bangkai maka dihukumi najis. Ya, ketentuan hukum demikian itu berdasarkan dalam salah satu hadis Nabi, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Ya, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Yang artinya sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, maka statusnya seperti halnya dalam keadaan menjadi bangkai. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ya, namun ketentuan hukum di atas itu dikecualikan ketika bagian tubuh yang terpotong itu adalah rambut atau bulu dari hewan tersebut. Ya, status rambut atau bulu yang terputus dari hewan itu tidak langsung dihukumi sama seperti bangkai dari hewan tersebut. Ya, tapi terdapat beberapa perincian. Ya, jadi jika bulu yang rontok itu berasal dari hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, maka dihukumi suci. Ya, seperti bulu yang rontok dari ayam, ya, bulu yang rontok dari kambing, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, maka bulu yang rontok darinya itu tidak dihukumi najis. Sedangkan jika bulu yang rontok berasal dari hewan yang tidak halal dimakan, ya, tidak halal dimakan dagingnya, maka bulu hewan tersebut juga dihukumi najis. Ya, seperti bulu yang rontok dari tikus, ya, bulu yang rontok dari anjing atau keledai, atau hewan-hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, maka bulu yang rontok darinya itu dihukumi najis. Nah, lalu bagaimana dengan bulu kucing? Ya, bulu kucing yang rontok. Ya, bukankah kucing juga merupakan salah satu hewan yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi dagingnya? Ya, dalam hal ini para ulama tetap mengategorikan bulu yang rontok dari kucing sebagai benda yang najis.
Ya, meskipun demikian, najis tersebut dihukumi ma'fu atau dimaafkan ya ketika dalam jumlahnya sedikit. Ya, jadi sekali lagi, meskipun demikian, ya najis ya tersebut atau bulu kucing tersebut ya meskipun najis akan tetapi najis yang dihukumi ma'fu atau dimaafkan ketika dalam jumlah sedikit. Ya, jadi ditoleransi pula dalam jumlah banyak, khususnya bagi orang yang sering berinteraksi dengan kucing dan sulit untuk menghindari rontokan bulu kucing. Ya, misalnya bagi dokter hewan atau petugas salon kucing ya, yang kesehariannya itu selalu berinteraksi dengan kucing, ya maka apabila ada rontokan bulu kucing meskipun dalam jumlah banyak itu dima'fu. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi demikianlah kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa rontokan bulu kucing itu merupakan najis yang dima'fu selama masih dalam jumlah sedikit dan najis yang tidak ditoleransi ketika dalam jumlah banyak. Ya, kecuali tadi orang yang dibuat kesulitan dengan banyak bulu rontok yang bertebaran di sekitarnya. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, ya demikianlah jawaban tentang status bulu kucing yang rontok. Ya, oleh sebab itu memelihara kucing itu memang diperbolehkan ya, diperbolehkan. Ya, akan tetapi sebaiknya kita tidak teledor dalam menjaga kesucian pakaian dan tubuh kita karena banyaknya bulu kucing yang rontok dan mengenai pakaian dan tubuh kita. Ya, hal ini dimaksudkan agar segala ibadah yang kita lakukan benar-benar terhindar dari perkara-perkara najis yang disebabkan oleh keteledoran diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.